Kita sambung lagi pelajaran kita yang kemarin. Pertama, kita lihat ada yang disebut dengan hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Setiap hipotesa uji hipotesis memiliki kedua hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol dituliskan dengan H0, melambangkan status quo dan keterlibatan pernyataan kepercayaan bahwa rata-rata dari populasi adalah lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan dari nilai yang tertentu. Hipotesa nol dipercaya benar jika tidak terdapat bukti yang berlawanan. Pada contoh ini, hipotesa nol dinyatakan H0 rata-rata sama dengan 6 hari. Hipotesa alternatif dilambangkan dengan kita besarkan saja. Hipotesa alternatif dilambangkan dengan H1, melambangkan lawan dari hipotesa nol dan dianggap benar jika hipotesa nol adalah salah. Hipotesa alternatif selalu menyatakan rata-rata dari populasi lebih kecil, tidak sama dengan atau lebih besar. Jadi lihat di sini, kalau tadi H0 itu dinyatakannya lebih kecil sama dengan, terus sama dengan, terus lebih besar sama dengan. Kalau H1 atau hipotesis alternatif lebih kecil, tidak sama dengan, lebih besar, ya, dari satu nilai. Jadi ini membandingkan dari satu nilai. Oke. Nah, pada contoh berikut ini, hipotesa alternatif dinyatakan H1 rata-rata tidak sama dengan 6 hari. Pada tabel berikut ini akan ditunjukkan 3 kombinasi yang valid dari hipotesa nol dan hipotesa alternatif. Mana tabelnya? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang kayak tadi, sama dengan, lebih besar dari, sama dengan, lebih kecil dari, sama dengan. Ini yang 0, yang 1 tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Oke. Nah, ini tidak ada. Kita lihat random thought. Kita kecilkan sedikit, bahwa some textbook will use the convention that the null hypothesis some textbook will use the convention that the null hypothesis will always as equal and will never use equal, is equal, larger than equal, smaller than equal. Jadi di sini ada beberapa textbook menggunakan bahwa hipotesa nol itu selalu
ya, dinyatakan sama dengan, lebih besar, sama dengan. Jadi ini ada beberapa buku. Nah ini ya, memilih metode yang menyatakan hipotesismu tidak akan mempengaruhi analisis statistiknya. Jadi konsisten saja dengan konvensi yang mana yang akan kamu pakai. Note that the alternative hypothesis is never associated. Jadi H1 tidak pernah ini, dia harus ini atau ini. Nah, oke. Sekarang kita lihat menyatakan nah, you need to be careful. Kamu harus berhati-hati bagaimana kamu menyatakan H0 dan H1. Pilihanmu tergantung pada jenis uji dan motivasi orang yang melakukan uji tersebut. Tujuan untuk menguji rata-rata populasi adalah sama dengan nilai tertentu. Sama seperti jumlah ular yang ada di contoh, memakai pernyataan ini sebagai hipotesa 0 akan menghasilkan sebagai berikut. H0 sama dengan rata-rata 6 hari. H1 sama dengan rata-rata tidak sama dengan 6 hari. Sering uji hipotesis dilakukan oleh peneliti yang ingin membuktikan bahwa penemuan mereka dapat meningkatkan produk ataupun prosedur. Contohnya, jika saya menemukan sebuah bola golf, saya mengklaim dapat meningkatkan jarak antara T ini lubang bendera yang ada bendera di lapangan golf, lebih dari 20 yard. Jadi aku akan menyatakan hipotesis awalku adalah H0 nya rata-rata lebih kecil sama dengan 20 yard. H alternatif atau H1 rata-rata lebih besar dari 20 yard. Perhatikan, saya menggunakan H1 untuk melambangkan bahwa klaim atau pengakuan saya yang ingin aku buktikan secara statistik, sehingga aku dapat membuat a fortune, keberuntungan menjual bola ini itu kepada para pemain golf yang putus asa seperti diriku. Karena ini H1 juga diketahui sebagai hipotesis riset karena melambangkan posisi yang diinginkan oleh si peneliti. Jadi begini ceritanya. Jadi ini ada orang jualan bola golf, ya kan. Dia supaya laku bola golfnya, dia bilang bahwa kalau kamu pakai bola golf ini, kamu bisa lebih dari 20 yard. Nah, ya, jadi lebih, kalau pukul bola jaraknya lebih dari 20 yard. Nah, apakah itu betul? Belum tentu, karena itu hanya klaim. Jadi harus dibuktikan. Maka karena dia ingin supaya orang laku jualannya, maka dia pakailah H0 nya yang salah, H1 nya yang betul. H0 dia pakai rata-rata lebih kecil sama dengan dari 20. H1 nya rata-rata lebih besar dari 20 supaya orang beli.
Nah, jadi mana sih patokan kita, yang mana yang dijadikan hipotesis nol, yang mana dijadikan jadikan hipotesis satu. Jadi sering ini diperdebatkan dalam orang ujian skripsi ataupun ujian tesis ya. Jadi ada yang selalu mengatakan bahwa H0 itu harus pernyataan yang benar. H1 harus pernyataan yang salah. Jadi bahkan di S2 pun sering bertengkar dosennya gara-gara mana yang benar sebenarnya. Nah, yang pasti itu semua tergantung kepada pilihan jenis uji dan tujuan kita dalam melakukan tes. Jadi apa tujuan kita sebenarnya? Jadi kita lihat jenis ujinya, baru apa tujuannya. Kayak yang ini tadi, bola golf, dia memang supaya orang percaya bahwa sekali pukul lebih dari 20 yard, makanya dia yang benarnya dibikinnya di bawah atau H1 bukan H0. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang kalau kita masuk kepada two-tail hypothesis test, apa pula ini, 2 ekor uji hipotesis ya. Coba kita pelajar slow-slow aja, jangan cepat putus asa, pelan-pelan juga nangkap nanti. Uji 2 ekor, uji hipotesa 2 ekor digunakan kapanpun H1 is expressed as tidak sama dengan, ditunjukkan dengan tidak sama dengan. Jadi two-tail itu H1 rata-rata tidak sama dengan nilai apapun nilainya, apakah nilai X. Contoh pada ular yang tadi, kasus yang kemarin, ini melibatkan two-tail, uji 2 ekor. Kenapa? Karena H1 dinyatakan tidak sama dengan 6 hari. Uji ini ditunjukkan secara gambar sebagai berikut. Nah, coba kita bahas. Nah, ini lihat gambarnya aja orang enak, tapi kadang tidak mengerti. Nah, kalau gambar seperti ini gambar kurva normal. Nah, dia dipotong 2, sudut kiri sama sudut kanan, di mana di sudut kiri adalah tolak H0, sudut kanan tolak H0, rata-rata titik tengah adalah 6 hari. Berarti daerah di antara sudut kiri menolak H0, di sudut kanan juga menolak H0, maka di tengah ini adalah tidak menolak H0. Jadi kalau tidak ditolak H0, maka kita katakan terima H1, kan tidak menolak, berarti menerima. Tidak menolak H0. Salah kita. Tidak, ini kalau menolak H0
Ini kan menolak H0 berarti terima H1. Nah, ini juga menolak H0 berarti terima H1. Nah, kalau yang ini tidak menolak H0 berarti terima H0. Nah, jadi kita coba baca lagi. Jadi kurva gambar ini merepresentasikan distribusi sampling rata-rata jumlah hari untuk menangkap seekor ular. Rata-rata populasi diasumsikan 6 hari sesuai dengan hipotesa 0. Rata-rata distribusi sampling didesain dan jadi nah ini kita lihat prosedurnya. Kumpulkan ukuran sampel, tulis sebagai N, dan hitung tes statistiknya yang menjadi sampel. Coba plot sampel min di sumbu x-aksis. Oke, jika sampel min berada di dalam daerah yang tanpa arsiran white region, kita tidak menolak H0, berarti menerima H0. Itulah dimana kita tidak mempunyai cukup bukti untuk mendukung H1. H1 menyatakan rata-rata populasi tidak sama dengan H6 hari. Jika rata-rata sampel berada di antara daerah yang diarsir atau yang sering disebut juga daerah penolakan, kita menolak H0. Itulah kita mempunyai cukup bukti untuk membantu H1 atau mensupport, yang mana hasilnya menurut kepercayaan kita rata-rata populasi yang benar adalah tidak sama dengan 6 hari. Oke. Nah, jadi sekarang kita tadi udah belajar uji hipotesis 2 ekor. Kapan dipakai? Nah, kalau dia H1 lebih besar sama dengan ya. Ini tidak ada pula ketikannya menunjukkan lebih besar sama dengan aja saya tulis ya, karena tak ada ketikannya. Sama dengan bukan lebih besar. Tadi kita lihat, dia bukan lebih besar di sini. Tidak sama dengan, lupa karyawan. Jadi sebenarnya tidak sama dengan. Jadi ini kita ketik aja pelan-pelan, slow aja. Uji hipotesis 2 ekor bila H1 tidak sama dengan
atau kita bikin lambangnya. Oh alah, 2 ekor, dipakai kalau H1 sama dengan tidak. Oke, maksudnya tidak sama dengan, ya. Sekarang kita lihat uji hipotesis 1 ekor. Uji hipotesis 1 ekor melibatkan H1 dinyatakan lebih kecil atau lebih besar dari. Ya, jadi ingat, jadi biar jangan lupa kalian tadi di awal-awal ini, biar saya tunjukkan di awal-awal. Ini di awal-awal dinyatakan. Ini hipotesis 0. Hipotesis 0 itu lambangnya selalu sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan. Kalau H1 itu tidak sama dengan lebih kecil dari lebih besar dari. Nah, tadi ada yang disebut dengan 2 ekor. 2 ekor tadi dipakai kalau yaitu ini H1 lambangnya gimana? Ya, tidak sama dengan. Kalau dia 1 ekor, di mana dipakai? Kita pakai ke H1. Dia memakai lambang lebih kecil atau lebih besar dari, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, inilah tadi. Sekarang masuk yang uji hipotesis 1 ekor. Nah, ini kita lihat dari contoh bola golf. Kalau dilakukan uji 1 ekor, maka H1 rata-rata lebih dari 20. Kalau digambarkan, inilah dia 12, titik tengahnya. Ini terserah aja yang pasti supaya jangan ribet, karena dia sampai 20, 10 juga boleh. Maka yang sebelah kanan reject H0, berarti kalau H0 ditolak, ada apa yang terjadi? Terima H1. Nah, kalau di sini, ini do not reject H0, berarti terima H0. Oke, kita tenang aja, lama-lama juga akan mengerti. Jangan putus asa dalam belajar, tidak ada yang sekali langsung mengerti. Nah, di sini hanya ada satu daerah penolakan, yaitu daerah yang diarsir, yang di sebelah kanan dari distribusi. Kita mengikuti prosedur yang sama seperti uji 2 ekor. Gambarkan rata-rata sampel
yang melambangkan rata-rata kenaikan dalam jarak dari lubang golf dengan bola golf yang baru. Bisa ada dua skenario. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini. Pelan-pelan aja. Nah, jadi supaya menghemat waktu, nah tadi saya ulang lagi, kapan itu uji 2 ekor yaitu kalau H1 tidak sama dengan lambangnya tidak sama dengan. Kapan itu uji 1 ekor? Nah, kapan kalau H1 dia lebih kecil dari atau lebih besar dari. Nah, kadang kalau 2 ekor, nah ini biar gampang mengerti, 2 ekornya, coba perhatikan, kalaulah kita gambar sebuah kurva normal, inilah titik tengah, walaupun nggak normal-normal kali nggak apa-apa ya. Berarti 2 ekor, berarti 2 ekornya ya. Apa itu yang mana? Yang di kiri sama yang di kanan. Ingat, kiri atau kanan itu adalah daerah yang tolak H0. Berarti kalau tolak H0 terima H1. Kiri kanan ya, bukan hanya kiri aja, di kanan juga. Ini daerah tolak H0. Nah, daerah yang putih bersih yang nggak diarsir ini, dia biasanya selalu daerah yang terima H0. Nah ya, jadi kalau 2 ekor kiri kanan, kiri kanan. Oke. Kalau 1 ekor, bagaimana 1 ekor? 1 ekor, ciri-cirinya apa tadi? 1 ekor H1 itu lambangnya mengikutinya lebih kecil atau lebih besar dari. Nah, kalau kita gambarkan kurva normal, nah, inilah dia kurvanya. Oke, jadi inilah titik tengahnya. Jadi kalau jadi 1 ekor namanya 1. Kalau 1 berarti nggak bisa kayak 2 ekor tadi kiri kanan. Tetapi walaupun dia 1 ekor,
dia harus letaknya di kiri atau di kanan? Apa panduan kita? Panduannya, kalau lebih kecil masukkanlah di daerah kiri ini. Nah, kalau dia lebih besar, masukkanlah ke daerah sebelah kanan. Oke, paham kalian ya? Kalau nggak paham juga nggak apa-apa, pelan-pelan saja, slow saja. Ya, itulah masih dasar-dasar dulu. Saya pengen kalian dasarnya kuat, nggak ada gunanya pintar ngerjain soal tapi tidak tahu apa sebenarnya yang dipelajari. Jadi nanti kita akan masuk apa arti falsafah sebenarnya itu ya. Nah, sekarang kita masuk namanya error. Aneh-aneh aja ya namanya ya, error. Error, jadi apa ini? Error tipe 1 dan error tipe 2. Apa pula lah ini tipe error salah jenis 1, salah jenis 2. Pelan-pelan aja, slow kita baca. Nah, remember that the purpose of the hypothesis test is to verify the validity of a claim. Jadi kalian harus ingat, tujuan utama daripada uji hipotesis itu adalah memverifikasikan validitas atau kebenaran sebuah pernyataan atau klaim seseorang tentang, ingat ini juga kalian ingat, sebuah populasi yang berdasarkan satu buah sampel. Karena kita tergantung pada sebuah sampel, kita dapat mengekspos diri kita atas resiko pengambilan keputusan yang salah. Contohnya cerita bola golf. Seandainya lah sampel saya terletak di daerah yang menolak H0, maka orang akan tidak percaya kalau bola golfku itu bisa lebih dari 20 yard. Jadi but what if, tetapi bagaimana the true population, populasi sebenarnya, rata-rata populasi sebenarnya lebih kecil dari 20 yard. Ya, hal ini bisa terjadi akibat apa? Adanya kesalahan mengambil sampling. Sampling apa? Sampling error, yang mana saya dibahas nanti di chapter 12, sudah lewat ya. Jenis kesalahan ini ketika kita menolak H0 padahal kenyataannya adalah benar, disebut error tipe 1. Peluang error tipe 1 disebut dengan alfa, signifikansinya disebut, tingkat signifikansinya disebut alfa, yang sudah dibahas
kita juga dapat mengalami tipe error dalam uji hipotesis. Contohnya, bola golf apabila jatuh di daerah yang jangan menolak H0, jangan menolak, berarti do not reject H0. Berarti kalau dibilang jangan menolak H0, berarti kita terima H0. Menurut contohnya, bola golf saya tidak menaikkan jarak dari lubang bendera golf lebih dari 20 yard. Tetapi seandainya rata-rata seluruh populasi lebih dari 20 yard, error tipe ini adalah berada di daerah kita tidak menolak H0, di mana kenyataan inilah yang disebut error tipe 2. Udah ngerti? Pasti belum ngerti, nggak apa-apa, slow saja, pasti mengerti. Nah, kita bikin tabelnya supaya gampang mengerti. Ada tabel 3 kolom, ya kan. Kolom pertama tolak H0, jangan tolak H0. Jadi kalau tolak H0 yang diterima H1, jangan kau tolak H0, berarti yang diterima H0. Nah, H0 benar jika error tipe 1 ya, atau peluang error tipe 1 tingkat signifikansinya menunjukkan hasil yang benar. H0 salah, correct outcome, betulkan hasil. Error tipe 2 dia ditunjukkan oleh beta. Ya, coba kita lihat lagi. Ini ada kesimpulannya. Error tipe 1 terjadi ketika hipotesa 0 tidak diterima. Bila kenyataan adalah benar. Jadi H0 tidak diterima ya. Tapi sebenarnya itu yang benar. Makanya itulah disebut dengan error atau kesalahan jenis pertama. Jadi error tipe 1 dia menolak H0. Kenapa? Padahal sebenarnya H0 itu diterima realitinya. Tapi itulah dia. Nah, sekarang error tipe 2. Apa ini yang dimaksud error tipe 2? Kesalahan jenis kedua. Ketika kita gagal menolak H0, uji hipotesa H0, berarti tipe tadi kita coba simpan ya, kita simpelkan saja hidup ini pelan-pelan, slow. Tipe ini berubah pula hurufnya, gak apa-apa, kita coba dulu out ya dari tampilan Zoom ini.
kebalikannya. Nah, ada merah lagi ya. Ya, jadi awak ulangi lagi. Nah, error tipe 1. Nah, ya. Kapan dipakai? H0 ditolak tapi kenyataannya sebenarnya H0 itu benar. Nah, ya, K2 maksudnya apa? Nah, gitu terima H0. Nah, diterima H0. Jadi gini weh, biar gampang ya, saya pelan-pelan saya ajarin. Ini jangan kalian lihat tulisannya, saya bagi dua. Ini ini hipotesa. Nah, sebelah kiri saya hipotesa. Hipotesa itu kan dugaan awal. Oke. Di sebelah kanan itu kenyataan. Nah, kalau hipotesa kita apa itu tolak H0, tapi di kenyataan bahwa itu benar, maka jadilah dia di error. Kenapa error? Kenyataan dengan dugaan bertolak belakang. Nah, makanya dia disebut error tipe 1. Nah, kalau selanjutnya ini hipotesa, kita terima H0 nya, tapi kenyataannya di alam nyata itu salah. Nah, ya, itu salah. Maka ini disebut dengan error tipe kedua. Ya, paham kalian? Coba kenapa seperti itu? Nah, kita ingat lagi, ada pelajaran tadi di atas, kita lihat pelan-pelan, slow saja. Usah buru-buru, belajar statistik itu slow dan harus kuat dasarnya. Ya, mana tadi gambar? Ya kan? Nah, ini dia. Jadi supaya paham juga, nggak ada gunanya belajar buru-buru tapi nggak ngerti apapun, ya kan? Jadi tadi di atas ada pelajaran kita, namanya jadi namanya ini uji satu ekor. Nah,
biji satu ekor. Kalau dilambangkan beginilah dia. Berarti kalau satu ekor, berarti yang diarsir hari satu. Kenapa dia satu? Karena syaratnya satu ekor itu H0 sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Paham kan? Berarti kalau seandainya lebih kecil, yang diarsir sebelah kiri. Kalau lebih besar, sebelah kanan. Nah, jadi balik kita ke topik tadi. Error tipe 1. Error tipe 1 ya hampir sama tadi dengan apa tadi yang baru kita sebutkan, ya uji hipotesis satu ekor. Jadi tadi satu ekor. Jadi kita coba ya sama-sama ingat, pelan-pelan aja. Ingat, nih ya, ingat. Apa yang mau diingat, Pak? Ingat, ada ingat yang satu itu terbagi dua. Apa aja itu? Pertama, ingat ekor. Satu lagi, satu error. Salah kita, sorry. Pelan-pelan saja. Ingat, kalau satu sama dengan ada dua satu. Yang pertama ekor, yang kedua error apa? Error tipe 1. Ya kan? Baru kita lihat kalau dia dua, apa itu dalam dua? Ingat juga sama kayak tadi, dua ekor. Satu lagi, dua tipe error kedua. Nah, supaya gampang memahaminya, tadi ya, kalau satu ekor itu dia H0 apa ya tadi ya, tunggu ya, saya ingat dulu. H0 kalau H0 berarti satu ekor kiri kanan itu yang diterima, tengah biasanya ditolak, berarti H0, alah lupa pula saya, pulang lah dulu, gak apa-apa lah, selo-selo aja kita belajar, lupa saya ini. H1 jadi satu ekor, ini dia, satu ekor lebih kecil atau lebih besar. Kalau dia error 1, kalau dia error 1 artinya apa? Error 1 hipotesis ditolak, 0 ditolak.
Jadi coba saya ulangi, ini pakai dong, ini aja saya ketik. Jadi ingat satu, oh pakai tinta merah ya. Ini kita lihat komen format. Satu, ini dia satu. Kita lihat lagi. Nah, ini kita ambil pensil. Satu tuh ada dua. Satu apa? Satu ekor. Satu apa? Satu error tipe 1. Nah, kalau error ekor tipe 1 itu adalah H0 lebih kecil atau lebih besar. Nah, kalau error tipe 1 itu gini ceritanya. Namanya error. Error itu kan kenyataan dengan yang diimpikan tidak sama, salah dia. Berarti kalau error tipe 1 H0 diterima, kenyataannya salah, makanya itu disebut error tipe 1. Kita lihat lagi, kalau dia kita tulis kata dua, kalau tadi satu, dua juga kita ingat ada kata ekor dan error. Jadi apa kalau dia dua ekor? Dia dua ekor kalau, nah tunggu dulu, kita lihat dulu yang ini ya. Nah, kalau error dulu, jadi kalau balikan yang ini, kebalikannya ya, H0 ditolak, kenyataannya benar. Nah, kita coba tadi error tipe 2. Error tipe 2 error tipe 2 berarti H0 dia apa? Tunggu ya, kita cari memasukkan logo. Gimana nih? Insert logo. Sama dengan tidak sama. Jadi supaya gampang ngerti juga, kita gambar. Kita gambarlah kurva normal. Sup.
kalau 2 ekor, nah, ya kan. Namanya ekornya 2, tentu ada kiri ada kanan. Jadi kalau dia 2 ekor kiri, nah jadi 2 ekor itu yang daerah kiri H0 terima, H0 terima, ini H0 ditolak, atau H1 yang diterima. Kalau yang 1 ekor gambarnya seperti ini. Kalau dia kan dia lebih kecil atau lebih besar? Kalau lebih kecil arsir di kiri, kalau lebih besar arsir di kanan. Tapi ingat ya, nah ya, ingat, ini diterima kalau di kiri boleh, ini diterima H0 nya. Kalau di tengah yang ini ditolak H0 nya atau H1 nya diterima ya. Ya udah dulu lah, udah capek saya. Nanti kita sambung lagi, masih banyak waktu. Slow saja ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah ucap.